Shalom. 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 Sejak kapan kata shalom ini populer? Mak, Bapak nggak tahu kah? Kalau nggak tahu sini saya kasih tahu. Tapi jangan bilang saya kafir. Awas bilang saya kafir. Sini saya kasih tahu. Ibu saudara-saudari yang dikasih Yesus, yang Anda sudah diberkati lewat channel Metanoia, jangan lupa ya subscribe, like, beri komen, dan juga bagikan kepada semua grup-grup di WhatsApp, di Instagram, di FB, dan seterusnya dan sebagainya, supaya Anda memberkati banyak orang. Dan jangan lupa tombol lonceng dipencet. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Yesus dan dikasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Restu Lubis. Ya, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, urapi lidah bibir hambamu, supaya ucapan yang kusampaikan tidak ada menista, tidak ada menghina, tidak ada ucapan-ucapan yang mencerai-beraikan rakyat ini, tidak ada ucapan adu domba, tidak ada ucapan-ucapan kebohongan, apalagi ucapan-ucapan yang menjelek-jelekkan. Saya menampilkan video ini tujuannya supaya rakyat Indonesia ini waras, sadar bahwa kami ini Bhinneka Tunggal Ika, biar tidak saling menjelekkan, menghujat satu sama lain. Tuhan Yesus, begitu juga semua yang ada di video ini, Tuhan urapi mereka, yang sakit sembuhkan, yang susah hibur, yang berseteru perdamaikan, kekurangan berkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Buat hati mereka bergelora, bergairah, berkobar, menyala, menyambar, tetap radikal kepada Yesus, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Tuhan, tidak cuti, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju dalam Yesus, dalam Yesus kami dipelihara, dijaga, dilindungi bersama Yesus. Kami lakukan perkara-perkara besar, dan Tuhan kami cakap nunggu segala perkara. Haleluya, amin. Saudara, Bapak Ibu sekalian, tadi saya nonton ya, ada seperti TikTok atau ya udahlah TikTok lah umpamanya begitu ya. Nah, jadi muncul itu ya di HP saya. Seru ini untuk dibahas, saudara. Jadi ini lagi-lagi Ustadz Abdul Somad ya. Ustadz Abdul Somad ini mempersoalkan kata salum. Dan dalam TikTok ini atau video singkat ini ya, ini ucapan-ucapan Ustadz Abdul Somad ini dikaitkan dengan kata-kata salum yang diucapkan oleh pejabat-pejabat negara ini gitu loh, sama si pembuat TikTok. Sebenarnya bukan TikTok ini, apa namanya, YouTube singkat gitu ya, saya lupa ngomongnya lah ya. Jadi saudara, justru ketika Ustadz Somad menanggapi kata salum itu ya, dengan jawaban-jawaban seperti itu, saya rasa disinilah kekeliruan Ustadz Somad ya. Dan padahal dia seorang doktor, profesor ya. Ya, saya nggak tahu udah sampai profesor belum. Tapi yang jelas dokter sudah pasti. Dokter lulusan Kairo ya. Nah, saudara, yang dia persoalkan kata salum di sini ya. Video aslinya ada, nanti ditampilkan juga ya. Sedikit video aslinya yang kata salum. Jadi saudara, mari kita lihat dulu siapa-siapa yang mengucapkan kata salum di sini. Ini Pak Jokowi. Shalom. Ya, Gus Yakut, Jenderal TNI, saya tidak tahu dia menjabat apa ini. Jenderal TNI ini saya tidak tahu dia menjabat apa ya. Shalom. Shalom. Terus Sandiaga Uno. Shalom. Ini dulu temannya Ustadz Somad nih, waktu pemilihan gubernur sama presiden kalau nggak salah ya, calon presiden waktu itu ya. Dia dampingan dengan Anies Baswedan, si Sandiaga Uno ya. Jadi mereka ini mengumpuli ulama-ulama. Jadi Sandiaga Uno dan Anies didukung para ulama-ulama ini ya. Tapi bukan ulama-ulama yang nasionalis menurut saya ya. Terus di sini juga ada Prabowo. Prabowo dulu ya. Shalom. Yang bersaing dengan, bukan bersaing lah istilahnya. Ya nggak apa-apa sih kalau dalam politik itu bersaing sehat ya, dengan Pak Joko Widodo ya. Pak Prabowo berdampingan dengan siapa ya? Saya lupa ya. Sandiaga Uno atau siapa ya? Terus di situ sepertinya ada
mengarah-arah lebih ke negara Kesatuan Republik Indonesia ini lebih mengarah kepada apa ya, Islam lah maksudnya, yang didukung oleh istimewa ulama gitu ya. Jadi lebih kepada ke Islam lah, ke grup-grup Islam ini ya. Tetapi setelah mereka jadi pejabat, mereka buktinya nasionalis, netral. Kalau mereka lagi buat satu video gitu, atau buat satu tayangan, atau lagi diwawancarai, itu semua diucapkan assalamualaikum, salam, terus om santi apa itu ya, terus ya. Jadi ini Ustadz Somad ini mengkritik gitu ya. Mari kita dengar apa yang kata Ustadz Somad nih ya, lewat anak ini tadi ya nih. Shalom. 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 Sejak kapan kata shalom ini populer? Mak, Bapak nggak tahu kah? Kalau nggak tahu sini saya kasih tahu. Tapi jangan bilang saya kafir. Awas bilang saya kafir. Sini saya kasih tahu. Sejak Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita dari segala dosa dan kenajisan kita. Nah, sejak saat itu Pak, jadi kata shalom itu mulai diberitakan. Dia memberitakan damai sejahtera melimpahi bumi dan seisinya. Sejak saat itu kita hidup di dalam damai. Oleh karena itu kita damai ya Pak. Tuhan Yesus memberkati. Tuh. Jadi anak kecil ini ngajarin si Ustadz Somad nih ya kata shalom ya. Terus kita lihat video yang berikutnya yang aslinya Ustadz Somad ngomong shalom nih. Nih, ini aslinya ya. Nih. Shalom. 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 Sejak kapan kata shalom ini populer? Sejak kepala induk ongkang itu. Shalom. Shalom bahasa Israel. Shalom, akhi. Kan maknanya yang penting Pak Ustadz, shalom dengan salam kan sama. Oh, ini simbol agama Mas, jangan main-main. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh memakai istilah orang lain yang istilah itu menimbulkan makna fungsi ganda. Hati-hati, ini kadang orang Islam enak saja dia assalamualaikum, shalom, masalah interaksi sosial, tak masalah. Tapi kalau sudah masuk dalam simbol-simbol agama, ini sudah masuk dalam ritual. Jadi dia bilang shalom itu katanya tidak boleh diucapkan oleh orang Islam karena itu berkaitan dengan simbol-simbol agama. Seorang dokter, bayangkan dokter lulusan Kairo, wah luar biasa. Yang namanya simbol-simbol agama itu, misalnya namanya itu simbol itu salib, itu simbol. Terus misalnya simbolnya lagi itu ya, selain salib apalah ya kalau Kristen ya, oke lah itu simbol. Terus kalau di Islam itu kalau simbol rumah ibadah itu bulan bintang, itu simbol. Itu menandakan itu adalah masjid. Misalnya ini rumah saya taruh di atasnya simbol bulan bintang. Orang Islam pasti berpikir ini masjid. Gitu loh. Itu simbol-simbol ya. Terus tentu banyak simbol-simbol lagi ya. Tetapi kalau kata salam itu bukan simbol, itu sama dengan assalamualaikum, itu bukan simbol, itu bahasa. Nah ini yang saya herankan, seorang dokter, dia tidak bisa membedakan mana simbol, mana bahasa. Misalnya, kalau bahasa Batak itu bahasa Batak itu debata, ya tentu diartikan Tuhan. Kalau Gusti diartikan Tuhan, ya. Kalau diarabkan diartikan Allah atau Allah, ya. Ini bahasa. Jadi bukan simbol, beda dengan simbol, ya. Jadi contoh misalnya yang berkaitan dengan bahasa bukan simbol ya. Salam. Ya. Itu kan salam sejahtera bagi kalian gitu ya. Itu
diucapkan dalam bahasa orang Israel, orang Yahudi, ya, Shalom Alahim, Alim Shalom. Tapi ketika diucapkan oleh orang Kristen, bukan berarti orang Kristen ini pakai simbol Yahudi. Ketika diucapkan juga oleh agama lain, itu bukan berarti pakai simbol agama Yahudi. Tidak, walaupun itu bahasanya bahasa orang Israel. Ini bahasa beda dengan simbol, saudara, ya. Karena itu saya heran aja gitu loh. Kenapa ya seorang doktor Ustadz Abdul Somad ini tidak tahu membedakan mana simbol, mana bahasa. Dan dia katakan bahwa kata Shalom ini adalah simbol, ya, simbol agama lain, ya. Di video aslinya saya nggak sampai selesai nontonnya, tapi yang jelas ini katanya simbol-simbol agama lain. Agama lain yang dimaksudkan di sini mungkin Yahudi dan Kristen. Jadi ini nggak boleh digunakan karena hukumnya haram gitulah kurang lebih, ya. Nggak boleh karena berkaitan dengan simbol agama lain. Nah, padahal ini bukan simbol, saudara. Ini adalah bahasa. Karena itu saya secara pribadi sangat sedih, ya, miris, prihatin dengan seorang dokter yang punya pemahaman seperti ini. Nah, oke, kita berdoa supaya Indonesia ini damai. Tidak ada satu sama lain saling gontok-gontokan, ya. Hanya karena bahasa saja. Oke, kita doa. Tuhan Yesus, hadirat urapan dan kuasa-Mu bekerja. Roh Kudus ambil alih lidah mulut bibir hamba-Mu, supaya yang kuucapkan semuanya tidak ada kata-kata menghujat. Kami hanya rindu Indonesia ini menjadi negara yang bersatu dan negara yang maju. Tidak dikalahkan oleh negara-negara lain. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Amin.